Apa? Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini eh, pada siang hari ini saya kumpulkan dari dua kelurahan ya, bimbingan saya dari Banjarsengon dan juga Jumerto. Oke, baik. Sebelum nanti kita di sesi diskusi, saya akan memaparkan beberapa hal terkait apa-apa yang menjadi target program kita di pekan kedua. Tentu nanti di sesi diskusi kita akan membahas terkait apa yang sudah dikerjakan BMC, kemudian sosialisasi terkait isi dari BMC dan hal-hal yang mungkin nanti perlu ditambahkan, baik dari Banjarsengon maupun dari Jumerto. Baik, saya share screen dulu. Oke, enggak. Ya, ini adalah timeline untuk KKN di pekan kedua. Kemarin sudah saya sebagai DPL, kemarin ada beberapa kelompok yang pengisian linknya diserahkan pada mahasiswa, cuman kalau saya sendiri, kemarin kebetulan saya yang mengisi pelaporan terkait upload BMC, poster, link media sosial, terus identitas dari para perangkat yang ada di kelurahan ya. Oke, kemudian, nah ini yang sebenarnya di PPT yang pernah saya bagi sebenarnya juga sudah ada ya bahwa kita berada di pekan kedua antara tanggal 22 sampai dengan 28. Ini akan ada persuli DPL secara daring ya yang saya laksanakan di hari ini. Nanti saya akan ambil dokumentasinya dengan screenshot. Ini juga saya rekam jadi mengakomodir barangkali ada rekan-rekan yang tidak dapat hadir karena kegiatan lain di kelurahan akan bisa mengikuti melalui rekaman. Kemudian ini ada beberapa program yang memang dimandatkan, diamanatkan untuk dikerjakan pada program KKN ini. Di antara program itu adalah program Adminduk melalui sosialisasi administrasi kependudukan dan updating data kematian. Pelaksanaan ini yang satu ya, satu itu dari Dinas Kependudukan, sosialisasi Adminduk, updating data kematian. Yang kedua, titipan dari Dinas Pendidikan terkait rekonfirmasi anak tidak sekolah. Kemudian infografis ini yang kemarin saya suruh tanya terkait web PPID ya. Ini kalau sudah ada web PPID-nya diharapkan mahasiswa melakukan pendampingan dan membuat infografis desa terkait data adminduk terakhir, data penduduk, data kelahiran dan juga data kematian. Ini masih satu kesatuan dengan Dinas Kependudukan yang di poin pertama ini ya. Tetapi di dalamnya selain ada eh, permintaan untuk kita bantu mensosialisasikan, kemudian membantu menginput data kalau memang banyak data yang belum sinkron, sekaligus membuat infografisnya ya. Kemudian nanti di pekan kedua ini kita juga akan membuat poster atau infografis data adminduk dan data ATS ya. Poster atau infografis berarti memilih salah satu, hanya saja isi posternya ada dua. Poster atau infografis data adminduk, satu. Yang kedua, poster atau infografis terkait data ATS. Jadi akan ada dua yang dihasilkan. Bentuknya boleh poster, boleh infografis. Dua itu topiknya yang berbeda. Yang pertama adminduk, yang kedua adalah data ATS. Ya. Kemudian pembuatan berita desa di portal PPID tentang pelaksanaan program di pekan kedua ini. Jadi yang masih menjadi hutang di minggu pertama kemarin kan sudah melakukan kegiatan yang outputnya adalah BMC dan poster, termasuk kegiatan mulai dari pembukaan di alun-alun, kemudian pembukaan di kecamatan, kelurahan, itu dibuat beritanya. Ini boleh diupload di Kompasiana kalau memang portal PPID-nya belum aktif. Kalau portal PPID-nya sudah aktif, maka bisa diupload di portal PPID, namun beritanya adalah linknya
belum di-share ke Bu Dini gitu. Jadi saya belum bisa cross-check ini sudah bikin atau belum. Nggak apa-apa nanti sesi diskusi ya, kita konfirmasi terkait tugas membuat berita ini ya. Nah, ini gambaran untuk pekan kedua, di mana kita sebenarnya sekarang sudah ada di hari kedua, di tanggal 23. Tidak masalah, yang penting kita berprogres ya, berproses. Ah, terkait dengan materi selanjutnya, oke, ini nanti yang dilaksanakan untuk program administrasi kependudukan melalui sosialisasi Adminduk, updating data kematian, ini langkah-langkahnya. Kalian koordinasi dengan perangkat yang ada di kelurahan tentang data kependudukan. Kemudian menanyakan di sana apakah ada permasalahan data. Kebanyakan yang ditemukan adalah datanya tidak update. Kenapa datanya tidak update? Karena rendahnya pelaporan. Rendahnya pelaporan adalah karena minimnya kesadaran penduduk. Kenapa penduduknya tidak sadar? Karena tidak paham proses atau layanan. Kemudian data yang tidak update juga bisa karena pemeriksaan dan validasi validasi data oleh petugas kelurahan yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang harus dilakukan adalah cek data dan lapangan, baru datanya nanti akan bisa valid. Nah, ketika melakukan cross-check data di lapangan dan di lapangan ini, harus ada suatu sistem pelaporan data. Kalau datanya valid, baru kita akan bisa membuatkan yang namanya infografis desa. Infografis desa ini saya beri contoh ya, sebentar. Eh, saya beri contoh yang dimaksud dengan infografis desa. Tunggu ya. Saya tadi sudah mendownload, tapi saya taruh mana ya? Tunggu. Infografis. Macet wes, bentar. Portal ini. Oh ini. Ya, ini contohnya. Belum saya download berarti. Nah, ini adalah contoh dari infografis. Ya, nih infografis kependudukan kelurahan, nama kelurahannya ya. Ada berapa RT, ada berapa RW, ada berapa kakak, jumlah jiwa berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan proporsi usianya, dibuat grafik seperti ini. Nggak harus seperti ini ya, boleh mau diagram pie, mau bentuknya apapun boleh. Kemudian rasio ketergantungan, ini proporsi berdasarkan agamanya, pekerjaannya. Kemudian boleh dari sini ditarik kesimpulan bahwa atau mungkin dibuat highlight-highlight, oh yang paling banyak perempuannya, yang paling banyak proporsinya adalah usia produktif misalnya ya. Kemudian misal ini mau dideskripsikan lagi di antara RW atau RT ini mana RW yang penduduknya paling banyak, boleh divariasi seperti itu silakan. Yang jelas yang namanya infografis kependudukan adalah mencerminkan bagaimana kondisi dari kelurahan itu, baik itu dari jumlah administratifnya, profil batasan wilayahnya, misalnya berdasar sebaran jumlah jenis kelaminnya, kemudian sebaran usia, agama, pekerjaan, dan hal-hal yang bisa berkaitan dengan eh, ini ya, berkaitan dengan kesejahteraan secara sosial maupun kesehatan. Oke. Kemudian kalau misalnya ternyata kalian itu menemukan ini misalnya ya menemukan ada penduduk banyak penduduk yang tidak paham terkait dengan proses layanan administrasi kependudukan, maka kalian bisa membuat yang namanya sosialisasi, berarti seperti penyuluhan begitu ya. Sosialisasi terkait bagaimana cara
untuk membuat dokumen-dokumen kependudukan. Nah, tutorialnya ada di sini, di sini. Link ini. Ini kalau misal nanti kalian copy paste, isinya adalah berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi terkait administrasi kependudukan. Itu yang di eh, poin kependudukan. Ini ya. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya. Tergantung dari masalah yang ditemukan. Kalian bisa memetakan dengan tabel seperti ini. Masalah yang ditemukan apa, kegiatan yang direncanakan apa, metodenya mau bagaimana, dan sasarannya siapa. Bisa dibuat model seperti ini. Tentu jumlah kegiatan disesuaikan dengan permasalahan yang kalian temukan. Bisa saja permasalahannya ada beberapa, kemudian kegiatannya mau dijadikan satu, asalkan sasarannya memang sama, itu bisa jadi, boleh ya. Tidak harus persis seperti ini sifatnya hanya contoh saja. Oke, kemudian ya, yang kalian harus nanti cross check ya, ini kalian memang harus menjalin suatu komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan karena sejatinya kalau kalian kepingin tahu data administrasi kependudukannya itu betul-betul isinya benar atau tidak, kita harus punya yang namanya prinsip triangulasi data. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kalian memang sebenarnya tidak semudah hanya misalnya bertanya dengan petugas administrasi kependudukan yang ada di sana, Pak, ada masalah atau tidak? Begitu dijawab tidak ada masalah gitu, kalian mengiyakan, tidak seperti itu ya. Kalau misalnya memang di sana tidak ada masalah, coba ditanyakan apakah punya yang namanya infografis dari kelurahan itu. Kalau misalnya tidak punya, yo kalian bikinkan. Kalau kalian mau bikin infografis, otomatis kalian harus minta nih data sebaran RT, RW berdasar jenis kelamin, sebaran usia seperti yang tadi sudah jadi ya, infografisnya itu ada atau enggak datanya, terdokumentasi dengan baik atau tidak. Ketika data itu ternyata tidak bisa mereka tunjukkan, artinya ada sebuah masalah gitu. Barangkali mereka menyampaikan, oh nggak ada masalah di sini semuanya tercover, tapi ternyata ketika diminta datanya kok nggak ada. Nah ini berarti kan ada masalah. Nah ini butuh pendekatan yang baik ya, cara berkomunikasi yang baik sehingga sampaikan bahwa keberadaan kalian adalah untuk memfasilitasi supaya hal-hal yang menjadi masalah tadi ada solusinya gitu. Ya, itu gambaran dari bagaimana kita memanfaatkan yang namanya triangulasi data. Oke. Kemudian pesan yang kedua, pesan yang pertama kan dari data administrasi kependudukan. Pesan amanah yang kedua adalah terkait data anak tidak sekolah. Jadi nanti di masing-masing mahasiswa itu akan diberikan di masing-masing kelompok akan diberikan satu link untuk memantau verifikasi validasi data anak tidak sekolah. Kemudian dari aplikasi itu nanti loginnya adalah menggunakan NIM, passwordnya adalah mahasiswa. Ini sama ya, berlaku untuk semuanya. Jadi username-nya adalah menggunakan NIM, passwordnya mahasiswa MAHASISWA kecil semua. Login di situ nanti kalian akan mendapatkan data-data nama anak tidak sekolah sesuai data yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, nama-nama yang tertera di aplikasi sesuai NIM itu yang harus dicari satu persatu door to door untuk dikonfirmasi. Apa saja yang harus dikonfirmasi? Ikuti sesuai dengan fitur yang ada di dalamnya. Jadi misalnya di situ pastinya sudah ada nama. Nah, kalau lokasinya tidak tahu bagaimana, kalian kerjasama dengan Bapak RT RW yang ada di sekitar situ, nanya yang namanya ini RT sekian, ini rumahnya di sebelah mana, begitu nanti kalian datangi ke rumahnya, atau misal tidak harus datang ke rumahnya ya, kalau memang nanti Pak RT-nya mau memfasilitasi beberapa orang yang dicari itu mau dikumpulkan pun juga tidak masalah. Ya, kemudian disampaikan bahwa kalian itu tidak untuk menjustis
bahwa mereka itu putus sekolah itu sesuatu yang salah, bukan ya. Khawatirnya menimbulkan rasa takut bagi masyarakat, namun pendataan ini betul-betul fungsinya hanya verifikasi dan validasi apakah betul anak yang dimaksud itu putus sekolah, kemudian masalahnya itu apa, kemudian didokumentasikan. Nanti ada fitur mengambil foto juga, bukti bahwa kalian betul-betul telah mewawancarai si anak atau walinya, ya, sesuai data yang diminta. Lalu selanjutnya nanti langkahnya apa? Itu dikembalikan lagi pada dinas pendidikan. Kalian di sini tidak berwenang untuk, misalnya mereka bilang, misalnya mereka kebanyakan akan nanya begini, Mas, Mbak, nanti setelah divalidasi ini apakah kami diberikan bantuan untuk sekolah lagi? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul karena mereka berpikir dengan dilakukan pendataan, arahnya adalah diberikan bantuan berupa uang atau semacam pendidikan gratis untuk melanjutkan kondisi putus sekolahnya. Nah, kalian tidak bisa memastikan itu ya, karena kebijakannya nanti data verifikasi validasinya mau diapakan, ini adalah ranahnya Dinas Pendidikan. Jadi cukup disampaikan eh, bahwa yang dilakukan saat ini sebatas verifikasi dan validasi, gitu ya. Nah, ini nanti tiap mahasiswa akan berbeda-beda sesuai dengan pemetaan yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan. Ada satu mahasiswa mendapatkan 6 orang, ada satu mahasiswa mendapatkan 10 orang, 15 orang. Ini tidak sama nanti ya. Oke, nanti menyusul kami infokan, saya carikan dulu linknya, atau barangkali mahasiswa sudah punya linknya, nanti update di WA Group ya, kalau username dan passwordnya, username menggunakan NIM, passwordnya menggunakan mahasiswa. Oke, ini ya. Kemudian ini adalah terkait anak tidak sekolah. Oke, di sini sudah ada juga nomor HP dari Ibu Desi, adalah kalau kalian pada saat melakukan aktivitas pendataan ATS mengalami suatu kendala, ini bisa kontak personnya adalah melalui Bu Desi. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu substantif yang mungkin saya sendiri tidak bisa menjawab secara detail ya kalau itu terkait substansi yang ada di dalamnya data ATS. Ini ada link tutorialnya juga disediakan. Kemudian kontak personnya adalah dengan Ibu Desi di Dinas Pendidikan juga sudah disertakan. Oke, berikutnya adalah amanah yang ketiga, tadi kedua ya. Pertama adalah terkait administrasi kependudukan, kedua terkait data anak tidak sekolah, yang ketiga sekarang adalah terkait PPID desa. PPID ini sebentar, PPID saya kok agak lupa ya kepanjangannya PPID ya. Intinya ini adalah terkait data dari Kominfo ya, bagaimana desa itu memiliki portal website untuk menyediakan berbagai informasi secara digital ya. PPID desa, kegiatan yang bisa dilakukan di dalamnya, contohnya pelatihan jurnalisme dan pengelolaan website desa, pelatihan pembuatan konten video informasi administrasi kependudukan desa, pelatihan pembuatan konten informasi poster infografis data desa, pelatihan pembuatan sistem informasi dan pelaporan desa. Ini tidak harus semua dikerjakan. Ini hanya contoh contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa memaksimalkan fungsi dari website yang ada di desa, ya. Biasanya setiap desa atau setiap kelurahan itu sebenarnya sudah punya website desanya, website kelurahannya. Hanya saja kebanyakan permasalahannya aktif atau tidak, digunakan atau tidak, isinya itu variatif atau tidak, isinya itu terupdate atau tidak. Nah, ketika nanti ternyata isinya itu eh, tidak diupdate, itu yang harus kalian bantu mengajarkan ya. Di sini judulnya sih pelatihan, tetapi tidak harus seperti pelatihan formal yang seperti sudah pernah mahasiswa kerjakan ya, tetapi pelatihannya ini bisa saja hanya dengan satu dua orang yang betul-betul mengelola website yang ada di kelurahan. Gitu. Apa materi pelatihannya ya tergantung nanti permasalahan yang ditemukan seperti apa. Apakah terkait mereka itu nggak bisa bikin konten
atau sebenarnya sudah ada kontennya tapi nggak update gitu ya, atau hal-hal lain nanti yang silahkan digali dulu permasalahannya apa gitu. Nah, ini nantinya website desa itu kadang ada kemarin beberapa temuan di desa yang lain ya, ada yang website desanya itu bikin sendiri, tidak sinkron dengan milik Dinas Kominfo Jember, atau misalnya website website desanya ini tidak bisa login. Nah, itu bisa ada kontak person di sini dengan Bapak Ilham di nomor HP yang sudah tertera di sini. Tuh, itu terkait website desa atau PPID. Oke, kira-kira itu gambarannya. Jadi ada 3 item penting yang harus dikerjakan di pekan kedua ini. Makanya kemarin yang sempat saya tanyakan adalah silakan koordinasi terkait website desa itu sudah punya atau belum, dan ada trouble atau tidak itu. Tuh semoga sudah terkonfirmasi ya, gitu ya. Oke, sebentar. Ini isi dari brosur Adminduk ya yang di program nomor 1 tadi ya, tergantung permasalahannya apa. Kalau butuh memberikan sosialisasi, materi sosialisasinya sudah tersedia. Bisa pakai ini. Bisa pakai materi yang sudah disediakan ini ya. Kemudian, nah kalau kalian butuh sosialisasi terkait anak tidak sekolah, anak-anak yang tidak sekolah tadi misal mau dikumpulkan dalam satu forum, ini juga sudah disediakan materinya. Silahkan kalian bisa menggunakan materi ini untuk melakukan komunikasi, sosialisasi maupun sekalian validasi data tadi. Andai kata memang memungkinkan mereka untuk dikumpulkan dalam satu forum. Gitu ya. Kemudian kalau ini, nah ini portal PPID, website website dari masing-masing kelurahan. Oke, ini baik. Ini sekilas gambaran saja kalau ini. Ya, baik. Dari sini dulu terkait sebelum kita cross-check tugas di minggu pertama ya, terkait apa yang harus dikerjakan di minggu kedua ini, apakah ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan? Saya persilakan. Ada? Sudah punya gambaran kira-kira? Halo, halo. Kedengaran suaranya Bu Dini? Permisi Ibu, mau izin bertanya Iya, silakan. terkait Adminduk. eh, Ya. ini kita sudah merencanakan dengan kelurahan, sudah didiskusikan juga Ya. bahwasanya kata Pak Lurah tidak perlu sosialisasi Ibu karena Hmm. warga desa di sini rata-rata itu sudah tahu gitu. Kemungkinan jika Oke. warga sini sudah punya tujuan atau kebutuhannya, misalkan ingin membuat KK atau Hmm. KTP terkait Adminduk, mereka bisa bisa berjalan sendiri gitu Ibu. Sudah mengerti Oke. apa yang akan mereka lakukan begitu katanya Pak Lurahnya Bu. Jadi Baik. kita hanya perlu data-data dari warga setempat yang ingin melakukan adminduk tersebut ke RT dan RW di sini Bu. Maksudnya gimana itu? Perlu data masyarakat yang mau ke RT RW. Maksudnya gimana, Mbak? Mohon menambahkan Ibu, jadi Iya. da- jadi dari pemaparan yang Pak Lurah sampaikan tadi, itu kita tidak usah melakukan penyuluhan, namun kita meminta data ke RT RW secara langsung, Ibu. Siapa yang masih belum memiliki Oh, ya, ya. Oke. Hmm. Bu. Oke, baik. Berarti kalian diminta untuk keliling ke RT RW. RT apa RW? Kalau misalnya kelilingnya ke RW aja, berarti ya harusnya RW itu sudah punya datanya RT. Atau kalian harus double ya? Maksudnya gini, kalau kalau kalian kelilingnya ke RT, ya kalau RT semua kan nanti mengakomodir kebutuhan RW ya, gitu ya? Atau gimana? Atau bervariasi gitu ya? Ada RW yang datanya sudah lengkap, ada yang belum lengkap. Yang belum lengkap itu kalian harus sampai ke RT-nya gitu. Gimana?
Ya Ibu, sepertinya bervariasi Ibu. Soalnya dari yang kemarin kita melakukan observasi itu ada RT yang pasif, ada RW yang pasif, dan sebaliknya seperti itu Bu. Oh ya, berarti nanti cara bekerjanya adalah didulukan RW-nya saja dulu. Didulukan RW-nya karena RW itu kan nanti mencakup RT. Kalau di RW datanya sudah lengkap, ya kalian nggak perlu ke RT. Nanti kalau di RW ada data yang bolong, baru kalian datangi sampai ke RT-nya. Di mana data yang bolong tadi itu yang di RW nggak tersedia. Gitu, supaya memperingan kerja kalian. Nah, kemudian nanti yang dipesankan dari Bapak Lurah yang diidentifikasi data apa saja? Yang dipesankan disuruh identifikasi apa saja? Ini Bu, untuk masyarakat yang nggak punya KK atau KTP Bu. Oke, saya tambahkan ya, selain KK, KTP, akte kelahiran, ya, akte kelahiran dan juga akte kematian. Akte kelahiran, Oh, akte kematian, terus akte kematian itu juga mempengaruhi KK ya. Jadi banyak sekali kemarin yang disampaikan di paparan dari dinas dinas kepen apa Dispenduk itu banyak sekali warga itu yang anggota keluarganya itu sudah meninggal, tidak dibuatkan akte kematian sehingga di KK itu juga masih tetap. Nah, itu juga juga tolong di cross check ya, apakah sudah sudah terregistrasi dengan baik. Gitu. Kalau KK KTP kebanyakan sih sudah banyak yang tertib karena KK KTP hampir terpakai untuk banyak-banyak ini ya fungsi kegiatan sehari-hari itu KK-KTP hampir tidak ditemukan permasalahan. Yang hati-hati akte kelahiran termasuk apa kartu KIA PIN yang untuk anak yang belum punya KTP itu sama akte kematian. Itu yang sering masyarakat lalai tidak membuat. Gitu ya. Jadi jangan terbatas di KK-KTP. Khawatirnya kalau KK-KTP kalian nanti nggak terungkap permasalahannya karena KK-KTP masih masih relatif lebih tertib gitu dibanding data yang lain seperti akte kelahiran, kartu KIA, KIA PIN itu yang buat anak-anak belum punya KTP sama akte kematian. Oke, Bu. Soalnya memang tadi juga sudah disebutkan semua seperti akte kelahiran, terus juga eh, orang yang sudah meninggal suaminya atau Ya, istrinya, begitu Bu, sudah ya. cerai gitu, surat-surat. Oke, baik. Kalau nanti sudah terkumpul datanya, kalian menemukan masalahnya, jangan lupa langkah selanjutnya ya, mau diapakan kalau sudah ketemu datanya. Pakai analogi yang tadi disampaikan di PowerPoint yang ini. Sebentar. Ini ya, maunya bagaimana? Berarti terkait data-data ditemukan yang masih belum lengkap itu yang perlu dievaluasi itu sistem pelaporannya, apa kesadaran penduduknya atau apanya, gitu ya. Nanti kalau misalnya data itu kemudian sudah dibantu untuk mengkolek, hasil akhirnya harus bisa menghasilkan infografis bentuknya. Gitu ya, outputnya sampai muncul bisa membuat infografis. Paham sampai di Oke, sini? oke paham Ibu. Terima Iya, kasih Bu. baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita punya 3 poin besar ya. Administrasi kependudukan, anak tidak sekolah, sama websitenya desa. Website desa sudah ada semua, Banjarsengon dan Jumerto? Ada, Bu. Ada. Untuk pembuatan berita online di pekan pertama, sudah bikin kegiatan pekan pertama? Mulai dari kita penerjunan di alun-alun, kegiatan di kecamatan, kalian mungkin perkenalan dengan pihak kemarin di kecamatan, kelurahan, penyusunan BMC, poster, itu kan kita harus bikin beritanya tuh. Udah belum? Sudah, Bu. Banjarsengon sudah diupload di website desa, kelurahan? Belum, Bu, kayaknya. Sudah selesai tapi belum diupload, Bu. Nah, berarti belum kalau seperti itu. Ya, oke, Lagi belum. silat. Ah, Banjarsengon gimana? Banjarsengon?
Banjarmasin Belum sudah Ibu. belum Oh, juga. pegang tal PPID itu masih tidak ada Ibu. Katanya masih satu. Oke, kalau misal website desanya masih belum bisa, setidaknya kalian harus ke Kompasiana. Gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu website desanya bisa digunakan, tinggal menyalin kembali di website desanya. Jadi sementara menunggu website desa, kalau website desa sudah bisa digunakan, upload di website desa, kalau belum ke Kompasiana. Gitu ya, Banjarsengon Jumerto ya, hari ini ya. Yang Iya, untuk berita pekan Hmm. pertama hari ini ya. Baik, nah nanti yang tugas pekan kedua ini di akhir pekan, Jumat atau Sabtu, kalian bikin juga berita untuk pekan keduanya ini. Ya, kegiatan mencakup 3 program. 3 program yang diwajibkan di seperti yang saya sampaikan tadi. Administrasi kependudukan, anak tidak sekolah, sama pembentukan website ya, website desa. Pengoptimalan fungsi dari website desa. Ada yang mau ditanyakan dari sini untuk permisi tugas Bu, pekan kedua? tanya. Iya. Sebelumnya dari pihak kelurahan sendiri atau perangkat desa itu sudah melakukan survei tentang ATS, Bu. Tetapi Mm-mm. dari survei itu ternyata anaknya sudah besar, Bu. Itu untuk data-data yang lain juga anaknya sudah besar. Itu untuk menindaklanjuti seperti itu tuh bagaimana, Bu? Anaknya sudah besar. Oke. Maksudnya sudah bukan usia sekolah lagi. Dewasa. Iya, sudah dewasa, Bu. Saya itu tidak tahu bentuknya aplikasi yang harus diisi sama mahasiswa. Kalian sudah pernah membuka aplikasinya? Sepertinya bisa dilaporkan di situ dalam bentuk narasi. Jadi aplikasinya untuk verifikasi anak tidak sekolah, nanti saya carikan linknya ya. Ada kok di PPT materi yang saya jelaskan itu tadi ada kok. Masuk ke situ kan ya pakai NIM sama passwordnya itu mahasiswa. Nanti keluar nama-nama anak yang terdata tidak sekolah. Nah itu sepertinya kalau misalnya anaknya entah meninggal, anaknya nggak tahu di mana keberadaannya, termasuk sudah bukan usia sekolah, itu ada pilihan yang kita bisa ketik secara narasi gitu. Jadi ya sampaikan aja apa adanya bahwa memang sudah bukan usia sekolah lagi, barangkali dia sudah bekerja gitu. Ya sudah, nggak apa-apa kan. Kan tadi seperti yang saya bilang, kita kan tidak sedang menjanjikan untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Kita kan verifikasi dulu nih, kondisinya kayak apa sekarang. Gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi. Jadi jangan lupa pekan ini yang harus dihasilkan, saya ingatkan lagi, pekan ini yang harus dihasilkan adalah satu, poster atau infografis terkait anak tidak sekolah. Satu. Dua, poster atau infografis tentang data kependudukan. Tiga, berita mingguan di website PPID atau di Kompasiana. Itu yang wajib. Yang tambahannya tentu adalah kegiatan sesuai apa yang kalian tuangkan di BMC pekan pertama. Misalnya kalian kemarin pengen mengusung topik kesehatan lingkungan terkait sampah, pengolahan sampah. Nah, itu fleksibel, masukkan di mana di hari yang kalian ya sepakati dengan pihak kelurahan atau sasaran kalian. Itu sebagai tambahannya. Nah, kegiatan itu juga juga bisa dimasukkan di dalam berita. Jadi berita kalian isinya tidak hanya terkait program wajib, tapi juga bisa mencakup dari program yang sudah dituangkan di dalam BMC. Paham dari sini? Logbook hariannya jangan lupa. Konten day to day di Instagram juga jangan lupa. Tetap diopeni juga. Ya, memang harus bagi-bagi tugas ya. Nggak bisa ini kalau dipikir sendirian. Harus betul-betul ada yang merancang. Kamu bagian apa, sehingga semua tugas nanti bisa terlaksana semua. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum? Permisi Bu, izin bertanya kembali. Iya, silakan. Juga sebelumnya kan dari perangkat desa ini baru-baru ini telah survei Bu, katanya Bu. Setelah survei semuanya dari admin duknya itu telah selesai semua.
tapi saya masih belum cek dari infografisnya. Berarti saya hanya cek dari infografisnya Ya, saja atau kalau gimana? misalnya pihak kelurahan menyampaikan nggak ada masalah, kita lengkap, kita udah habis update gitu ya, nggak apa-apa. Berarti kalian tinggal bikinkan infografis, tinggal bikinkan infografis. Tanya aja, ada berapa RT, ada berapa RW, yang jumlah kakaknya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, sebaran usianya berapa. Kalau semua data itu tersedia, langsung bikinkan infografis aja. Kalau ternyata nggak ada mas, sesuai jenis kelamin kita nggak punya loh, berarti belum lengkap. Gitu, caranya tahu lengkap atau tidaknya minta aja data-datanya. Tersedia nggak? Kalau semua sudah tersedia, nggak ada permasalahan, kalian nggak perlu turun ke RT RW, nggak perlu sosialisasi, langsung bikinkan infografis. Dan cara bikin infografisnya itu diajarkan. Harus ada, karena bikin infografis itu berkala. Infografis kan nggak paten. Iya kan? 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, pasti berubah data itu. Iya kan? Berarti kan harus ada orang di kelurahan tuh yang bisa bikin kayak gitu. Itu ya. Kalau udah bikin Bu, ternyata coba cek desainnya barangkali perlu ada yang ditambahkan atau tidak. Kalau misalnya sudah bagus semua ya, ya sudah, tinggal diminta aja infografisnya, setor sebagai tugas kalian, beres selesai. Itu kalian keberuntungan kalau misal dapat kelurahan yang infografisnya kebetulan udah bagus. Iya, jelas? Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa melaporkan terkait BMC yang sudah dibuat dan didiskusikan dengan pihak kelurahan. Apakah ada kendala, ada masukan, atau sejauh mana rencana yang dibuat? Jadinya mau bikin kegiatan apa ini sesuai dengan BMC yang sudah diambil? Mungkin dari Jumerto dulu. Gimana? Sampai sejauh mana koordinasi terkait rencana kegiatan sesuai BMC-nya? Permisi Bu, izin menjawab. Iya. BM isinya karena kita kan pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot ya Bu. Mm-mm. Jadi kita katanya Pak Lurah sendiri setelah menghubungi dari berbagai seperti narasumber gitu Bu. Mm-mm. Terus pakar-pakar yang tahu tentang maggot-maggot gitu Bu. Kemudian kita nanti akan sosialisasi tanggal hari Senin, tanggal 28 itu Bu. Untuk cara nanti eh, dari Pak Lurah sendiri nanti akan mendatangkan narasumber itu buat sosialisasi ke desa-desa. Nanti seperti itu. Oke, terus peran kalian? Peran kita untuk KKN sendiri ini nantinya kita akan mendampingi dari warganya itu apakah berhasil atau tidak seperti Oke, sampahnya itu telah dimakan oleh maggot atau tidak atau nanti kita bisa bantu seperti memberikan bibit-bibitnya seperti itu. oke. Baik, jadi nanti pada saat pelatihan di tanggal 28 itu pastikan kalian memahami ya step by stepnya apa, bagaimana pengolahan sampah dengan magotnya itu sehingga harapannya betul-betul kalian bisa mendampingi warga dan sampai di pekan terakhir kalian KKN outputnya warganya betul-betul sudah paham juga memastikan ter apa yang diharapkan oleh Bapak Lurah itu tercapai. Ya, masyarakatnya paham, tahu, mau, terus mengerjakan itu juga sampai ke perilaku ya, berarti ya. Gitu ya. Itu jangka Gitu. panjang memang itu nanti endingnya bisa menjadi sebuah artikel yang untuk mirip seperti manuskrip itu nanti sampai ke sana. Itu yang kalian lakukan itu bisa outputnya adalah menjadi artikel. Itu ya. Oke, silakan diatur nanti berarti bikin timeline Mas, bikin timeline. Nanti coba timelinenya kita diskusikan mungkin pada saat saya bimbingan kembali ya, step by stepnya. Sekarang kan mau ada kegiatan pelatihan dari narasumber terkait pengolahan sampah dengan maggot. Habis pelatihan, apa stepnya kalian? Kapan kalian mau mendampingi masyarakat? Kapan kalian mau mengevaluasi? Kapan kalian dan step-step selanjutnya sampai pekan kelima KKN itu outputnya betul-betul dipastikan masyarakatnya berhasil pengolahan sampahnya itu dibuat timelinenya gitu ya. Nggih, Bu. Oke, kalau dari Banjarsengon bagaimana hasil koordinasi BMC-nya? Baik, Ibu izin menjawab. Mungkin Ya, untuk dari yang
tadi sudah dijelaskan gitu Bu tentang adminduk itu. Nah, untuk Mm-mm. yang kedua tentang penyuluhan hipertensi. Nah, dari Bu Ya. Bidan itu ada ditanya tadi sempat ditanyakan untuk penyuluhannya itu apakah mau di satu satu waktu saja atau di 5 waktu. Kan ILP sekarang itu ada lima, lima kali posyandu. Nah, terus dari kami itu sepertinya hanya mengiyakan untuk 2 saja, Ibu. Seperti itu. Dua Di posyandu maksudnya. waktu saja, Bu. Namun untuk kontribusi mengikuti posyandu, kita tetap mengikuti di 5 hari kerja tersebut, Ibu. Oh, kenapa kok hanya kalau misal memang kalian mengikuti sampai 5 posyandu, kenapa edukasi apa hipertensinya hanya di 2 tempat? Atau terkait sasaran? Karena posyandunya kalau hipertensi berarti posyandu lansia ya. Enggak, Ibu. Heeh. Posyandu yang kalian mau 5 kali atau 5 tempat itu posyandu balita apa lansia? Sepertinya itu ini, Bu. Apa namanya? Campuran gitu. Enggak, Campuran. Bu. Seperti campuran, Bu. Oh, ada balita, ada lansia. Terus kenapa kok hanya diperbolehkan di 2 tempat? Atau karena Tidak, permasalah? Gimana? itu dari kami sendiri mau 2 kali, Bu. Atau harus 5 kali juga, Ibu? Eh, kenapa kok cuma 2 kali? Capek? Takut kebanyakan? Em, ya kalau saya ditanya ya idealnya posyandunya yang dikunjungi 5 ya harusnya lima-limanya ya. Kalau takut bosen gantian orangnya gitu. Nanti kasihan lah Andre, lek yang 3 tempat gak dapat edukasi tentang hipertensi lah. Ngesakno nanti. Atau kalian memetakan permasalahan hipertensinya. Tapi kalau hipertensi pada lansia itu nggak tunggu ada kejadian sih, karena hipertensi itu penyakit yang sifatnya itu degeneratif dan itu kan nggak bisa sembuh, bukan seperti sakit flu minum obat sembuh kan. Degeneratif itu ya pemicunya ada dia timbul gitu kan. Kalau kita bisa mengontrol pemicunya ya dia reda kan gitu kalau hipertensi. Jadi nggak nunggu ada kejadian siapapun yang mau memasuki usia lansia ya harus waspada terkait penyakit degeneratif. Kalau saya sebagai seorang akademisi basic kesehatan sih saya beban moral kalau saya hanya menyampaikan pada 2 orang sedangkan saya punya 3 tempat responden. Kalau saya sih ya saya memberi masukan tentu idealnya ya harusnya semua. Kalau kalian khawatir terkait waktunya Bu ya diatur gitu seminggu sesuaikan dengan waktu timing posyandunya orangnya ya mungkin ganti-ganti yang menyampaikan supaya nggak jenuh gitu. Kalau saya sih secara etik moralnya kok kasihan kalau cuma di 2 tempat. Ya jangan panjang-panjang juga karena orang awam jangan sama kayak dosen ngajarkan ke mahasiswa. Ya kan harus dengan bahasa yang mudah, yang enak untuk didengar, yang menarik gitu, yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama kan gitu. Gimana? Kasihan kalau cuma Enggak, dipilih 2. Nanti yang 3 gimana nasibnya? enggak, Ibu. Dari saran yang Bu Bidan itu tadi, diambil satu tempat. Yang pertama satu tempat, enggak, Bu. Itu Hmm. karena sarannya itu paling banyak, Bu, di antara posyandu yang lain. Untuk Hmm. menghindari posyandunya itu, Bu. Iya, sebenarnya kan Jadi, tadi ya diambil hipertensinya yang paling banyak, berarti kan sudah terjadi hipertensi. Padahal kalau kita ketahui bersama, kita basic kesehatan ya, hipertensi itu penyakit degeneratif yang bisa menimpa siapa aja. Mungkin hari ini tidak hipertensi, tapi begitu ada pemicu, seminggu kemudian hipertensi itu bisa loh. Faktor stres misalnya, bisa saja gitu loh. Faktor pola hidup, ya yang tadinya nggak hipertensi jadi hipertensi gitu. Jadi, em, coba didiskusikan ulang terkait tadi sebenarnya Bu Bidan harusnya juga paham ya bidan wilayahnya sana ya, tapi saya tidak tahu apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain selain dari sasaran. Kalau terkait dari sasaran harusnya bisa kelima-limanya. Tapi kalau memang ada banyak keterbatasan sehingga kalian diarahkan hanya di 1 atau 2 tempat, ya endingnya kita harus ngikut sih karena yang punya wilayah kan bidan desanya. Gitu ya. Tapi untuk menggugurkan beban moralnya coba didiskusikan kembali. Kalau terkait alasannya sasaran kayaknya perlu dibetulkan. Karena sasaran hipertensi itu tidak harus orang yang sudah hipertensi.
Karena sifat sakitnya adalah bisa menimpa siapapun kelompok lansia itu beresiko, betul nggak sih? Gitu ya. Di kebidanan itu nggak spesifik ngomongin hipertensi, lebih spesifiknya di keperawatan, tapi itu ilmu kesehatan kayak umum gitu loh. Benar nggak pendapatnya Bu Dini kira-kira? Nggih, Ibu. Itu ya, iya kan? Coba didiskusikan lagi kalau terkait sasaran, masukannya begitu. Sampaikan aja ini masukan dari dosen pembimbing kami gitu ya. Tapi kalau ada berbagai keterbatasan dari aspek lain, bukan dari pertimbangan sasaran, ya nggak apa-apa. Endingnya yo ngikut aja sama apa kata Bu Bidan karena yang punya wilayah kan ya bidan desanya di sana. Gitu ya, dicoba dulu ya. Nggih, Ibu. Ya, Baik. jadi yang di Banjarsengon terkait kesehatan mengarah ke penyakit hipertensi, yang di Jumerto terkait pengelolaan sampah dengan maggot gitu ya. Ini betul? Gitu? Ada lagi mungkin Banjarsengon? Ya, Banjarsengon ada Iya, lagi mau disampaikan? ada Ibu. Ini untuk yang kesehatan lingkungan Ibu, yang bank sampah itu. Mm-mm. Tadi Pak Lurah menyampaikan itu tidak jangan terlebih dahulu jangan di seluruh kelurahan Banjarsengon, Bu. Namun dijadikan sampel hanya satu RT saja, Ibu. Jadi nanti itu sampelnya ada di RT 1, RW 1. Seperti itu, Oke, Bu. Jadi bentuk kegiatannya apa jadinya? yang itu, Bu, pengelolaan sampah itu, Bu. Ini, Yang daur pembuangan ulang itu. sampah. Daur ulang itu. Oke, Bu. Oke, iya dah, nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjut itu ya, berarti ada dua kegiatan terkait masalah hipertensi sama pengelolaan sampah dengan daur ulang. Untuk bikin tempat sampahnya itu ya? Oke, Ibu. Hmm. Oke, nggak masalah, no problem. Jangan lupa sama seperti Jumerto tadi, kamu bikin timeline untuk mengerjakan masalah hipertensi sama pengelolaan sampah, step by stepnya mau seperti apa, dan itu deadline-nya bisa sampai minggu kelima. Bisa sampai minggu kelima KKN ini. Kalian harus pintar-pintar ngatur waktu, kapan mau ngerjain infografis, kapan mau ngerjain ATS, administrasi kependudukan, dan program tambahan dari kalian itu. Kalau yang 3 poin tadi itu deadline-nya adalah di pekan ini. Kalau yang programnya BMC itu boleh sampai pekan kelima gitu. Dan berita mingguan itu satu itu satu itu minimal ya. Kalau kalian mau Bu, saya mau bikin beritanya dipisah antara yang program wajib dari program KKN sama program BMC, kami mau bikin beritanya sendiri-sendiri boleh. Ya, upload dulu di Kompasiana kalau web desanya belum bisa digunakan. Web desanya bisa digunakan, segera upload juga di web desa. Gitu, nanti saya akan nagih link-linknya. Saya lupa, belum bikin spreadsheet-nya. Harusnya saya bikin spreadsheet ya, untuk nge-cross-check tugas kalian sudah selesai atau belum. Tapi tolong sesegera mungkin saya akan bikinkan spreadsheet-nya, tapi tetap kerjakan. Yang hari ini didulukan, silakan berita mingguan pekan pertama, karena pekan pertama udah kelewat. Harus jadi hari ini. Katanya tadi sudah ada, tapi tinggal upload kan gampang ya kalau tinggal upload aja. Jangan lupa ada dokumentasi fotonya juga ya, gambar-gambar yang disertakan di berita online-nya. Begitu, nanti materi yang tadi Bu Dini presentasikan akan saya share di grup beserta beberapa penjelasan deskripsinya juga. Butuh dibaca lagi supaya kalian paham dan bisa membagi diri untuk menyelesaikan 3 tugas wajib untuk di pekan kedua. Bisa dipahami? Oh iya, saya itu merencanakan mau ke poskonya itu besok. Gimana? Ada waktu? Ada kegiatan apa besok? Mana ya coba saya? Besok itu sekitar jam 9 saya berangkat dari kampus menuju Eh, lokasi yang tadi kalian Sherlock. Gimana? Kira-kira teman-teman ada kegiatan di luar? Permisi Bu, untuk Ya. kami dari Jumerta, cewek-ceweknya itu ada sebagian diajak Bu Lurah untuk mengadakan ada sosialisasi untuk Bumil seperti itu. Posyandu, posyandu. Posyandu. Terus yang lainnya? Eh, Mungkin ada piket di kelurahan Bu. 3 orang mungkin Bu.
Piket di kelurahan 3 orang. Udah ya, habis ya? Poskonya kosong jadinya. Halo? Loh, ini sinyalnya siapa yang hilang? Sinyalku. Loh, kok membeku? Halo, halo? Sepertinya terkendala jaringan Mas Ibu. Oh, yang Jumerto ya? Oke, Nggih, Bu. mungkin sambil nunggu Jumerto, Banjarnegara gimana? Saya belum lihat dari kampus itu kalau ke poskonya Banjarnegara sama Jumerto tuh duluan mana ya? Yang lebih dekat itu mana dulu? Jumerta terlebih dahulu, Ibu. Jumerto terlebih Ju- dahulu. Berarti logikanya saya ke Jumerto dulu baru ke Banjarsengon. Berarti yang Banjarsengon mungkin agak agak siang. Gimana? Banjarsengon kegiatannya apa besok? Nggak harus di posko sih sebenarnya. Kalau memang kegiatan kalian lagi ada kegiatan di kelurahan, ya kita ketemu di kelurahan nggak apa-apa. Gitu saya sambil ketemu Bapak Lurah juga nggak masalah. Nggak harus Bapak Lurah juga sih. Siapapun yang ada di sana bisa-bisa aja sih gitu. Yang penting saya ketemu sama mahasiswa. Tempatnya nggak harus di posko juga gitu. Nah ini nggih. Jumerta sudah. Sebentar, Jumerta dulu deh. Oke, berarti Jumerta besok terbagi dua ya. Ada yang posyandu sama piket kelurahan, gitu ya. Mohon maaf Bu, untuk yang di posyandu ternyata semua perempuan ke posyandu. Untuk yang laki-laki Heeh. ada piket ke jadinya kadang-kadang. Piket di kelurahan ya, Ya, yang jadi Jumerto. mungkin tidak ada orang di posko. Oke, kalau gitu saya ke kelurahan aja ya, yang Nggih Bu, Jumerto boleh ya. Bu. Saya ke kelurahan aja, nanti Nggih, kita tolong bawa laptop yang isinya file BMC, poster, pokoknya tugas-tugas progresnya disiapkan. Besok saya cek di kelurahan. Jadi kita ketemunya di kelurahan ya, nggak jadi yang di Sherlock Posko tadi ya. Besok nggih saya Bu. komunikasi lagi deh, waktu mau berangkat pasti saya ngomong lagi gitu ya. Nggih Dimintakan Bu. izin juga ya kalau misalnya mungkin barangkali ada dosen mau datang, kalau di sana kegiatan di kelurahan tetap lanjut aja, jangan kemudian apa menjadi terganggu. Yang terpenting saya komunikasi dengan mahasiswa, gitu ya. Oke, Banjarsengon Nggih Bu. bagaimana? Besok kira-kira dari Jumerto saya akan lanjut ke Banjarsengon. Kalau Banjarsengon kegiatannya apa? Oh, untuk besok itu ini Bu, pendataan anak tidak sekolah itu Bu. Sama pendataan yang tentang adminduk itu Bu. Tapi nanti jika kalau jenengan sudah datang, nanti bisa dikoordinasikan kembali Bu. Berarti kira-kira kita di posko ya, dan nggak harus semua sih Mbak. Yang penting ada salah satu yang tadi mungkin bisa menunjukkan dengan laptopnya progresnya sudah sampai mana, tugas-tugasnya gitu. Posko Bisa. aja mungkin ya yang di Banjarsengonnya. Nanti saya kontak lagi ya kalau mau berangkat ya. Kalau sudah selesai di Jumerto, mau OTW ke Banjarsengon, saya kontak lagi. Jadinya mau ketemuan di mana gitu ya. Oke, Bu. Kebetulan poskonya berbarengan dengan kelurahan Ibu. Oh, di sampingnya kelurahan. Oke, baik. Ya udah, komunikasi lagi deh besok. Oke, baik. Rasanya cukup arahan dari saya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau lanjut coba dikerjakan dulu. Di tengah-tengah nemu masalah, kita diskusi lagi. Besok juga ketemu. Gitu? Cukup? Sudah ya? Cukup Ibu. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaan waktu dan partisipasi dari teman-teman. Setelah ini materi akan saya bagikan. Semoga semua rencana kita diberikan kelancaran. Tetap jaga kesehatan, jaga keamanan barang-barangnya di sana. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup forum pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke, terima kasih.